Salam Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 26 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang berisi tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi atau memuat 365 inspirasi yang akan membantu atau menolong kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mau memulai seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang patut menerima hormat, pujian dan syukur, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami masuk hadirat Tuhan dengan penuh keberanian percaya kami oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadi pengantara kami. Pendamaian kami kepada Bapa di surga. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Urapan Roh Kudus atas hidup kami, juga tempat dimanapun kami berada, sehingga kami dengan leluasa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Pengkhotbah 8 ayat 12 yang menyatakan, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, atau 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Itulah judul renungan bagi kita di sepanjang hari ini. Ya, sekali lagi, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Apa yang uang dapat beli? Uang dapat beli makanan, tetapi tidak dapat membeli nikmatnya makanan. Uang dapat beli tempat tidur, tetapi tidak dapat membeli nyenyak tidur. Uang dapat membeli obat, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli apa saja, tetapi tidak dapat membeli kebahagiaan. Sekali lagi, uang dapat membeli apa saja, tetapi tidak dapat membeli kebahagiaan. Berapa banyak orang yang kaya, tenar, memiliki banyak kemewahan dunia, tetapi hatinya kosong dan mengakhiri nyawanya dalam keadaan tragis. Membuktikan uang yang mereka miliki tidak dapat membeli kebahagiaan bagi jiwa mereka. Nah, banyak orang telah meraih banyak hal dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak memiliki damai. Sekali lagi, ya, banyak orang memiliki ini dan itu, pokoknya harta melimpah, tetapi mereka tidak memiliki damai. Dunia ini penuh dengan para milioner yang tidak bahagia, yang tidak dapat membina hubungan penuh kasih dengan orang lain. Demikian ungkapan John Gray dalam bukunya How to Get What You Want and What You Have.
Saya ulangi lagi, how to get what you want and want what you have. Ungkapan yang membuktikan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan kasih. Ya, sekali lagi, uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan kasih. Ungkapan yang membuktikan, sekali lagi, ungkapan yang disampaikan oleh John Gray, ya, membuktikan bahwa kita tidak dapat membeli kebahagiaan dan kasih. Membeli apa saja bisa, tetapi dua hal itu tidak dapat kita beli dengan uang. Alkitab berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Jadi apapun ya yang kita miliki, itu semua karunia Tuhan. Khotbah 3 ayat 18. Nah, berdasarkan ayat Alkitab ini adalah kerinduan Allah untuk setiap manusia ciptaannya mendapatkan kekayaan dan menikmatinya serta membahagiakannya. Lalu, kenapa kekayaan mendatangkan bencana bagi banyak orang? Kekayaan telah merubah watak seseorang. Mazmur 49 ayat 7. Kekayaan telah dijadikan ilah menggantikan Allah sumber segala perkara. Mazmur 52 ayat 9. Kekayaan telah dijadikan tujuan hidup. Amsal 23 ayat 4. Kekayaan telah menghambat harta rohani seseorang. Matius 13 ayat 22. Lalu bagaimana caranya seseorang dapat memiliki uang, harta, kekayaan, dan kemuliaan serta bahagia dalam menikmati semuanya itu sebagai karunia dan pemberian Allah? Ya, boleh mendapatkan semuanya, tetapi bagaimana caranya? Ya, bahwa itu adalah pemberian Allah bagi kita. Jawabannya ada pada Alkitab, buku yang berisikan panduan kehidupan. Ya, sekali lagi, Alkitab ini adalah panduan kehidupan bagi manusia, siapa saja, tidak terkecuali. Ikuti beberapa nasihat berikut yang diberikan Alkitab. Yang pertama, sadar bahwa kebahagiaan adalah masalah batin. Ya. Masalah batin artinya di dalam hati. Sukses dalam materi akan membuat kita bahagia kalau kita sudah lebih dahulu bahagia karena dosa kita diampuni. Jadi sekali lagi, ya, sukses dalam materi akan membuat kita bahagia kalau kita sudah lebih dahulu bahagia karena dosa kita diampuni. Yesaya 6 ayat 7 dan Mazmur 32 ayat 1. Roma 4 ayat 7. Hubungan kita dengan Allah harus mesra. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan harus mesra. Mesra berarti kita harus selalu bersama dengan Tuhan setiap waktu. Mazmur 25 ayat 14, dan hidup dengan takut akan Dia. Mau bahagia, hiduplah takut akan Tuhan. Khotbah 8 ayat 12. Kemudian panduan yang kedua, menyadari kesia-siaan harta dan kekayaan. Kita harus sadar itu. Ya, harta, kekayaan apa saja itu sia-sia.
Kalau mau baca lebih lengkap, silakan membaca kitab Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah katakan apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau segala yang ada di bawah matahari, semuanya akhirnya itu adalah sia-sia belaka. Bukankah sesuatu yang sia-sia jika telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan uang, lalu tetap kita tidak puas? Ya sia-sia kan? Sudah bekerja setengah mati orang bilang, ya, sudah dapat ini itu, tetapi tidak menikmatinya atau tidak puas, ya. Jadi ibarat haus minum air laut atau haus minum air garam. Pengkhotbah 5 ayat 9. Untuk bahagia kita tidak boleh menjadikan uang dan harta tujuan hidup kita, tetapi Allah dan kemuliaan. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menjadikan uang tujuan hidup, tetapi jadikan Tuhan dan kemuliaannya tujuan hidup kita. Matius 6 ayat 33. Saya pikir ini nas firman Tuhan yang akrab di telinga semua kita, ya, kita hafal di luar kepala. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Semua, berarti apa saja yang diinginkan oleh hati kita, asalkan tujuan hidup kita tadi adalah Tuhan dan kemuliaannya. Dan tujuan hidup kita 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Jadi saya ulangi lagi, uang bukan segalanya, hanya alat untuk membantu kita. Ya, perhatikan, uang bukan segalanya, itu hanya alat untuk membantu kita. Bantu untuk apa? Banyak hal. Ya, kita bisa jabarkan sendiri karena kita yang mengalami itu. Kalau kita ada uang untuk apa saja. Lalu apa yang menjadi segalanya bagi kita kalau bukan uang? Dan sekali lagi, Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang memberikan segala sesuatu yang kita miliki saat ini, ya. Apapun itu, mau kaya, mau miskin, apapun yang ada pada kita, semuanya dari Tuhan. Maka sekali lagi, tujuan hidup kita adalah Tuhan. Satu Korintus 10 ayat 31 tadi, ya, kita menjadikan Allah segalanya. Jadi kita harus menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Hidup kita bahagia dan nikmat kalau kita jadikan Tuhan segala-galanya. Karena kebahagiaan adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan dan bukan dengan uang. Ya, jadi sekali lagi, kebahagiaan itu masalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan uang. Ketika kita tidak mencari Tuhan, ya kita pikir kebahagiaan itu kalau kita punya uang bisa melakukan ini dan itu, ternyata kita kecewa, kita tidak puas, ya. Kita dengki, kita iri hati, dan macam-macam hal yang jahat mulai muncul menghinggapi pikiran kita, hati kita, ya. Maka Tuhanlah yang diutamakan, ya. Karena hubungan, ya, kita dengan Allah itulah kebahagiaan kita. Karena itu mari utamakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita datang sujud menyembah Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Ya, ketika kita mau lakukan apa saja, mau mandi, mau tidur, mau kerja, ya, mau keluar, mau apa saja lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan terlebih-lebih memberkati firman-Nya sehingga kita bukan hanya mendengar
tetapi kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya. Sehingga kami tahu dengan sungguh bahwa masalah kebahagiaan adalah masalah hubungan kami dengan Tuhan, bukan masalah hubungan kami dengan uang, dengan apapun yang ada pada kami. Jadi kami harus mengutamakan Tuhan. Karena tujuan akhir dari seluruh perjalanan kehidupan kami adalah Tuhan dan kemuliaan-Nya. Jadi kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah warga negara kerajaan surga. Sekalipun saat ini kami masih berada di dunia, jadi warga negara dimanapun kami berada. Saat ini kami warga negara Indonesia, sesungguhnya kami adalah warga negara kerajaan surga yang rajanya adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.